Pernah kepikiran nggak sih soal ilmu tersembunyi di balik makanan yang kita pilih setiap hari? Mulai dari buah yang kita beli sampai susu yang kita minum, ternyata ada dunia penilaian mutu yang kompleks banget di belakangnya. Yuk kita coba bedah lebih dalam, apa itu mutu pangan? Oke, saya punya pertanyaan nih buat Anda. Apakah Anda seorang ahli mutu pangan? Mungkin Anda langsung mikir, wah ya bukanlah. Tapi jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba deh bayangin, setiap kali kita ke pasar atau supermarket, terus milih-milih buah. Kita pasti lihat warnanya kan? Terus kita pegang buat ngerasain teksturnya. Bahkan kadang kita cium aromanya buat mastiin dapat yang paling bagus. Nah, tanpa sadar, kita itu lagi pakai indera kita persis seperti seorang ahli mutu profesional. Insting kita pas belanja emang penting, tapi dalam dunia industri, mutu pangan itu jauh lebih luas dari itu. Ini bukan cuma soal enak atau nggak enak, tapi juga soal keamanan, gizi, dan kepercayaan konsumen. Ada satu prinsip dasar yang penting banget buat dipahami dalam mutu pangan. Mutu itu nggak bisa ditingkatkan setelah panen, tapi cuma bisa dipertahankan. Artinya apa? Artinya, kualitas terbaik itu ya ada di awal. Seluruh proses setelahnya, dari pertanian sampai ke piring kita, itu tujuannya cuma satu, menjaga kualitas itu biar nggak turun. Jadi kalau gitu, apa sih sebenarnya mutu itu? Ternyata, ini bukan cuma satu hal tunggal loh. Mutu itu punya 4 dimensi utama, yang semuanya saling berhubungan. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, aspek gizi. Ini soal apa aja manfaat makanan itu buat tubuh kita. Kedua, ada aspek sensorik. Ini soal pengalaman kita pas lihat, cium, dan ngerasain makanan. Ketiga, aspek bisnis. Apakah produk ini layak jual dan bisa bersaing di pasar? Dan yang terakhir, dan bisa dibilang paling krusial, adalah aspek kesehatan. Apakah makanan ini aman buat kita konsumsi? Oke, kita udah tahu nih, apa aja yang termasuk dalam mutu. Tapi, pertanyaannya sekarang, gimana para ilmuwan dan produsen bisa mengukurnya secara objektif? Gimana caranya mereka mengubah sesuatu yang kesannya subjektif kayak rasa jadi data yang bisa diukur? Nah, disinilah sains masuk. Ada serangkaian metode yang dipakai buat menilai mutu pangan, ini tuh kayak toolkitnya seorang inspektor gitu. Mari kita lihat apa aja isinya. Ingat kan tadi pas kita milih buah di pasar, atau pas kita mencium ikan buat ngecek kesegarannya. Nah, itu sebetulnya adalah bentuk pengujian organoleptik. Ini istilah kerennya aja. Intinya sih penilaian pakai indera kita. Jadi indera kita itu adalah alat pengendali mutu yang paling pertama dan paling alami. Di industri, penilaian ini jadi jauh lebih formal dan dibagi jadi 4 kriteria utama. Ada pengujian kimia buat ngukur komposisi gizinya, terus pengujian fisik buat nilai tekstur dan kekentalan, ada juga pengujian mikrobiologi buat mastiin makanan aman dari bakteri jahat, dan yang terakhir, pengujian sensorik. Ya mirip kayak yang kita lakuin, tapi ini pakai panelis terlatih biar hasilnya objektif. Setelah kita punya cara buat mengukur mutu, langkah selanjutnya adalah menerapkan ini dalam skala besar. Nah, disinilah gunanya sistem standar dan pengkelasan mutu, yang tujuannya buat melindungi konsumen dan mengatur perdagangan biar adil. Kenapa sih kita butuh standar? Jawabannya sederhana. Standar itu melindungi kita sebagai konsumen, biar kita dapat barang yang sesuai sama harganya. Standar juga menciptakan keadilan dalam perdagangan. Dan yang penting, bikin produsen bertanggung jawab atas kualitas produk mereka. Proses buat menerapkan standar ini disebut grading atau pengkelasan mutu. Ini adalah cara yang sistematis buat mengelompokkan produk berdasarkan kualitasnya. Gampangnya, ini tuh kayak menciptakan bahasa yang sama buat semua orang, dari petani sampai ke kita sebagai pembeli. Nah, ini contoh yang pasti kita semua pernah lihat. Telur yang ada labelnya grade A, B, atau C. Pengkelasan ini bukan asal-asalan loh. Ini didasarkan sama kriteria yang spesifik, kayak ukuran telur, kebersihan cangkangnya, sampai kualitas kuning telurnya. Ini contoh nyata dari grading di kehidupan kita sehari-hari. Pada akhirnya, grading itu menciptakan sistem yang adil dan efisien buat semua pihak. Buat kita sebagai konsumen, artinya kita dapat harga yang sesuai dan pilihan yang jelas. Buat industri, ini memastikan mereka dapat pasokan bahan baku yang seragam. Dan buat produsen, ini jadi insentif buat mereka supaya terus menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Kita udah bahas cara mengukur dan menstandarkan mutu. Sekarang, yuk kita mundur selangkah dan lihat apa sih yang sebenarnya membangun mutu itu sendiri dari level yang paling dasar. Apa sih komponen penyusun di balik semua ini? Jawabannya ada di komposisi kimianya. Segala sesuatu, mulai dari nilai gizi,
tekstur, rasa, sampai keamanannya, itu pada akhirnya ditentukan oleh molekul-molekul yang menyusun makanan tersebut. Komponen utamanya, atau makro, itu adalah fondasinya. Karbohidrat bukan cuma ngasih energi, tapi juga nentuin tekstur. Protein itu blok pembangun tubuh kita. Lemak itu sumber energi yang padat, tapi kualitasnya bisa turun kalau teroksidasi atau jadi tengik. Dan air, yang kelihatannya sepele, ini krusial banget karena menentukan umur simpan makanan. Keseimbangan dari semua inilah yang membentuk profil mutu sebuah produk. Tentunya, selain yang makro, ada juga komponen mikro. Vitamin dan mineral itu penting banget buat nilai gizi. Sementara pigmen, itu yang ngasih warna alami ke makanan kita, kayak warna merah di tomat atau oranye di wortel. Jadi, lain kali Anda belanja, coba deh perhatikan label dan kelas mutu di makanan yang Anda beli. Itu bukan sekedar huruf atau angka acak. Itu adalah ringkasan dari sebuah cerita. Cerita tentang gizi, keamanan, dan perjalanan makanan dari produsen sampai ke tangan Anda. Pertanyaannya adalah, cerita apa yang ingin Anda pilih?